Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofiati, NIM 1914359, jurusan Asuransi Syariah kelas B semester 4. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, apa sih komunikasi itu? Secara etimologi, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama yang dimaksud adalah sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai makna suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Komunikasi memiliki arti yaitu penyampaian informasi atau pesan dari seseorang, baik itu dalam masyarakat, organisasi, maupun kelompok, kepada orang lain. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat saling pengertian atau pemahaman terhadap isi pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi. Nah, apa saja unsur-unsur komunikasi itu? Di antaranya ada komunikator, pesan, media, komunikan, feedback. Nah, apa sih komunikator itu? Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan penyampai informasi bagi komunikan, sehingga bagaimana komunikator memberikan sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Apakah komunikan dapat mengerti sebuah pesan atau tidak, dan bagaimana respon yang dihasilkan komunikan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan. Nah, yang kedua itu ada pesan. Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Pesan mengandung materi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi atau mengubah komunikan. Nah, pesan ini juga terdiri dari 3, ada pesan informatif, pesan persuasif, sama pesan koersif. Nah, pesan informatif itu adalah pesan yang sifatnya memberikan keterangan, fakta, atau informasi lainnya. Pesan jenis ini merupakan pesan yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan sebuah keputusan oleh komunikan. Misalnya, informasi mengenai bencana alam, jenis bantuan apa yang dibutuhkan oleh pengungsi. Yaitu kedua itu ada pesan persuasif. Pesan persuasif adalah pesan yang bersifat membujuk. Tujuan pesan ini untuk merubah sikap komunikan, sehingga komunikan dapat merubah sikapnya tanpa ada paksaan. Contohnya itu ada pesan sebuah iklan produk. Yang ketiga itu ada pesan koersif. Pesan koersif adalah pesan yang bersifat memaksa dalam mencapai tujuan. Pesan ini mengandung unsur paksaan seperti pemberian sanksi atau semisalnya. Contoh peraturan pegawai dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada media. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk penyampaian sebuah pesan. Dalam berkomunikasi, pesan yang diterima oleh panca indera manusia selanjutnya diproses dalam pemikirannya dan menghasilkan sebuah feedback. Pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar dan suara biasanya akan lebih menarik daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan. Media komunikasi dikelompokkan juga dalam 2 kategori, yaitu media personal. Nah, media personal ini merupakan media komunikasi yang digunakan 2 orang yang berkomunikasi secara personal atau pribadi. Misalnya media telepon, media perseorangan, atau chattingan seperti WhatsApp, line, BBM, atau video call dan sebagainya. Dan kedua itu ada media massa, merupakan media yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat luas. Target yang ditentukan tidak spesifik seperti media personal. Pesan yang disampaikan melalui media massa ini biasanya berdampak besar pada banyak orang sebab sifatnya yang
masif, misalnya televisi, koran, atau radio. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi, target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau lainnya. Komunikan mempunyai tanggung jawab untuk dapat memahami apa yang disampaikan komunikator kepadanya. Yang terakhir itu ada feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya dari komunikator, yang memegang peran penting dalam tercapainya sebuah tujuan komunikasi. Feedback dari komunikasi bisa berupa apa saja, baik gestur tubuh atau perilaku. Feedback terbagi menjadi dua, ada feedback negatif, ada feedback positif. Feedback negatif merupakan respon yang sifatnya cenderung tidak setuju atau menolak pesan yang disampaikan. Selanjutnya, feedback positif merupakan respon yang menunjukkan persetujuan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya itu ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi diantaranya ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis maupun dengan cara lisan. Dalam komunikasi verbal, struktur pesan teratur dan terorganisir dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan dapat tercapai dengan baik. Dengan melalui komunikasi lisan dan tertulis, diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim dengan baik. Sedangkan penyampaian pesan secara lisan maupun tertulis memiliki harapan bahwa orang akan membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu proses komunikasi yang menyampaikan pesannya tidak melalui kata-kata maupun tulisan atau sering disebut bahasa isyarat. Bentuk dari komunikasi nonverbal berupa gerakan seperti misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, dengan kontak mata dan lain sebagainya. Selain gerakan, intonasi suara dan juga nada bicara termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Faktor keberhasilan komunikasi yaitu diantaranya ada sudut komunikator, sudut komunikan, dan sudut pesan. Selanjutnya itu ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pertukaran peran atau informasi untuk mencapai efektivitas produk kerja di dalam struktur sistem organisasi yang kondisi. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi bisnis. Di antaranya itu ada informatif, pengendalian, persuasif, integratif. Nah, apa sih informatif itu? Pemimpin dan anggota organisasi membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada pengendalian. Komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga itu ada persuasif. Komunikasi berfungsi mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide, gagasan, atau tugas. Nah, tujuan komunikasi bisnis sendiri yaitu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, memenuhi kebutuhan barang dan jasa,
yang terakhir, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.